Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Masjid Al-Furqan, bapak-bapak para asatidz, para ulama yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini Allah masih saja memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu luar biasa. Terutama hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk membukakan mata kita kembali. Kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah hari ini. Begitu banyak orang-orang bercita-cita besar hari ini, cuman sebesar apapun cita-cita kita, tanpa nikmat yang bernama umur semua akan sia-sia. Juga atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak saudara-saudara kita di rumah sakit sekarang teriak-teriak sama dokter, minta-minta, dokter saya bayar berapa aja, yang penting saya bisa sembuh, saya bisa pulang gitu. Tapi dokter sendiri bilang kita nggak bisa lakukan apa-apa Pak. Artinya Allah masih memberikan nikmat ini, kita nggak perlu seperti mereka gitu. Kita masih, kaki kita masih bisa dipakai jalan, mata kita masih bisa dipakai lihat gitu, lisan kita masih bisa bicara. Banyak yang kemarin bisa bicara, hari ini nggak bisa bicara Pak. Allah pecahkan pembuluh darahnya satu, udah dia nggak bisa apa-apa. Bahkan orang yang sangat dicintainya pun udah nggak bisa ngerti bahasanya apa. Satu-satunya pihak yang bisa paham cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Juga atas nikmat iman Islam yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika adzan berkumandang mudah sekali langkah kita. Dan ketika majelis ilmu ditawarkan, kita pun ringan gitu untuk mendatangi majelis taklim tersebut. Dan semoga atas apa-apa yang bapak-bapak usahakan hari ini akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mengumpulkan kita di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak semua yang Allah muliakan, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait ilmu faraid. Ini ilmu yang sangat penting, dan Nabi yang bilang bahwa yunsa, dia akan dilupakan. Dan yang lebih luar biasanya, ancaman dari Allah ini luar biasa ini. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 14. Closing statement Allah setelah memaparkan ilmu waris di situ. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan menyelisihi hukum-hukumnya terkait ilmu faraid, laki-laki 2, perempuan 1 bagian, istri sekian, 1/8 kalau mayit punya anak, kalau nggak punya anak istri 1/4. Kalau istri yang wafat, suami dapat setengah kalau nggak punya anak mayitnya, kalau mayit punya anak dapatnya 1/4. Siapa yang menyelisihi itu, apa kata Allah? Yudkhilhu naron khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam api neraka dan abadi di sana. Gak peduli ustadz, gak peduli ulama, gak peduli apapun itu, warisnya menyelisihi dari yang sudah Allah tetapkan, yudkhilhu naron khalidan fiha, kata Allah. Ini ilmu yang gak main-main. Dan memang Nabi sendiri bilang, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ini ilmu yang akan pertama kali diangkat dari umatku. Kalau kita pernah mendengar bahwa Al-Quran akan dicabut di hari akhir nanti, di kiamat nanti, enggak ada Al-Quran, dengan cara dicabutkan para ulama-ulamanya, diwafatkan para ulama-ulama. Bab pertama dari Al-Quran yang akan dicabut adalah ilmu faraid ini, Pak. Nabi yang bilang ini ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Kenapa? Karena nggak usah Islam diserang, nggak usah diserang oleh musuh-musuh Amerika, Israel dan lain-lain. Ilmu faraid dicabut, adik kakak bunuh-bunuhan,
anak ngeracun orang tua, kerusakannya besar sekali. Dan banyak kita yang udah hijrah gitu ya. Kita lupa untuk belajar. Kita merasa diri kita udah kafah, taunya belum, ilmu farud itu masih kelewat. Ilmu farud ini ilmu sangat penting sekali, dan memang nubuahnya pun sudah ada. Ilmu ini akan dilupakan. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait ilmu farud ini. Di pertemuan awal kita udah bahas penyimpangannya tentang faraid. Penyimpangan di Indonesia tuh banyak sekali. Contohnya laki-laki disamakan dengan anak perempuan. Ya udah, biar adil bagi rata aja. Gitu. Padahal Allah udah ngebagi waris itu dengan kemahaadilannya Allah. Kita merasa lebih adil daripada Allah. Kita ganti itu. Itulah Allah murkanya luar biasa. Nggak tanggung-tanggung, bukan mampir, tapi masuk neraka abadi. Pertemuan yang lalu udah ngebahas tentang rukun-rukun waris. Insya Allah sekarang kita akan membahas tentang ashabul furud dan asobah. Ini cuma sebagian kecil istilah akademisi yang akan saya bawa ke bab ini. Kita perlu pahami bahwa Allah mau memulai tentang waris ini di surah An-Nisa ayat 11. Ini saya tandain Pak, ada yang merah-merah nih. Laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ada bagian-bagian semuanya nih. 1/3, 1/6, 1/2, 1/8, 1/4. Nah itu ya. Kita akan bahas dulu nanti. Ashabul furud. Ashabul furud itu apa sih? Adalah para ahli waris yang nilai haknya telah ditetapkan secara langsung. Telah ditetapkan secara langsung oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan dia kedudukannya mendapatkan harta waris terlebih dahulu sebelum para asobah. Jadi ashabul furud ini yang dapat bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 ya. Ketetapannya sudah ditetapkan ya, angkanya. Itu disebut dengan ashabul furud. Dalam perhitungan waris, ashabul furud itu ditaruh paling atas. Kalau udah nilainya dikurang-kurangi oleh ashabul furud, masih ada sisa, maka masuknya ke asobah. Itu aja. Simpelnya seperti itu. Jumlah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah adalah ini. Ada 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ini aja Pak. Simpel di Al-Qur'annya. Lalu kita akan beranjak ke asobah. Kata asobah dalam bahasa Arab berarti memiliki apa? Berarti kerabat seorang dari pihak bapak, bukan dari pihak ibu ya. Dari pihak ibu nggak pernah bisa jadi asobah. Dari pihak bapak. Disebut demikian dikarenakan mereka, yakni kerabat bapak, menguatkan dan melindungi. Nasab itu ngambil dari jalur bapak. Dalam kalimat bahasa Arab banyak digunakan kata usbah sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat. Sedangkan pengertian asobah menurut istilah para fuqaha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian dengan tegas. Siapa ini? Para anak. Anak laki-laki 2 bagian perempuan. Nah, berapa? Nggak tahu. Tergantung sisanya aja berapa gitu. Jadi nggak jelas. Bisa kecil, bisa besar asobah tuh. Para ahli waris kita akan bahas. Kita akan mulai penggalan yang pertama di surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullah. Allah berwasiat kepada kalian. Kalau bahasanya seperti ini, berarti wasiat Allah tidak bisa dikalahkan oleh wasiat siapapun ketika bertentangan. Jadi kalau wasiat Allah ngadu sama wasiat bapak kita, ketika itu bertentangan, siapa yang harus kita dahulukan? Allah udah pasti. Oh, bapak udah wasiat, kalau bertentangan jangan ngebelain bapak kita, justru batalkan hukumnya yang bapak kita, karena yang Allah harus kita lebih dahulukan. Di sini Allah bilang yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, untuk anak-anakmu, lidzakari mithlu hazzil unsayain. Bagian seorang anak laki-laki itu sama dengan bagian 2 orang perempuan. Ini yang udah nggak bisa ditawar-tawar. Allah yang bilang
Mau anaknya laki-laki kaya, mau gimana, nggak bisa. Seperti ini. Kalau mayit punya anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki itu 2 bagian. Kalau sisanya berarti dibaginya bagi 3. Kalau anak laki-lakinya 2, perempuan 1, berarti sisanya dibagi 5 dulu. Berikutnya, fa'in kunna nisaan, jika anak itu semua perempuan, faqas natain, falahunna sulusa ma tarok, ada yang ketinggalan. Jadi kalau anak itu semuanya perempuan lebih dari 2 atau lebih maksudnya Pak, maka bagiannya adalah 2/3. Mereka bersekutu situ. Kalau 3, 2/3 bagi 3. Kalau anak perempuannya semuanya 5, 2/3 bagi 5. 2 atau lebih, maka bagian perempuan itu 2/3. Kalau hanya perempuan. Seandainya mayit punya 5 anak. Anak pertama laki-laki, yang 4-4-nya perempuan. Yang laki-laki lebih dulu wafat daripada bapaknya. Maka pada saat itu dihitungnya dia punya 4 perempuan. Karena yang laki-laki wafat gitu. Jadi jangan dibagi rata. Kalau anak perempuan kita 2 atau lebih, maka hitungannya 2/3. Kalau anak semuanya 9, 2/3 bagi 9. Berikutnya, jika perempuan itu seorang saja, anak tunggal, maka dia dapatnya falahan nisf, maka jatahnya setengah dari harta mayit. Jadi tidak ada pewaris tunggal untuk anak perempuan. Ini seolah-olah ada harta bapaknya karena dia anak perempuan tunggal, semuanya dikasih ke anaknya. Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak ada pewaris tunggal untuk anak perempuan. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atur. Ini ada harta bapaknya dikuasai anak perempuan satu-satunya. Wah, dibilangnya, wah ini pewaris tunggal nih, dibilang bla bla segala macam. Nggak ada dalam Islam. Maka ketika dia makan harta itu, dia semuanya dia ambil, dia lagi zalim sama orang lain, makan harta haram. Inilah kerusakan waris seperti ini banyak sekali, Pak. Berikutnya, untuk 2 orang ibu bapak, masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika mayit itu punya anak. Ternyata orang tua tuh masih punya jatah. Kalau mayit punya anak, maka jatah orang tua, ibu bapak itu 1/6 dari harta mayit, dari 100% ya. Dengan catatan punya anak. Jadi ini orang tua seringkali, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, karena nggak tega sama anak. Betul, itu anak kita, betul. Mereka berjuang, tapi kalau untuk urusan waris, Pak, tolong jangan ditolak dulu. Terima dulu hukum Allahnya. Setelah itu mau Bapak berikan lagi silakan, tapi terima ini. Enggak, Bapak nggak mau ambil, udah biar aja, kasihin aja ke cucu-cucu Bapak, udah. Nggak boleh. Sama aja nolak hukum Allah. Terima dulu hukum Allahnya. Ya udah, ini harta Bapak, Bapak terima ya. Sekarang Bapak kasihin ke cucu Bapak, silakan. Jadinya hibah. Itu bijaksana daripada nolak hukum Allah dari awal. Gitu. Hibah kan berarti kan jadi punya kita dulu, kita ambil, oh iya ini punya saya, sekarang saya mau hibahkan, boleh. Jangan langsung dikasih-kasih, berapa aja kasih, pokoknya jangan, nggak boleh. Terima dulu hukum Allahnya. Ini banyak seolah-olah bijaksana, Pak, seolah-olah bijaksana. Dia, oh saya nggak tega makan harta anak saya. Ini bukan masalah harta anak atau siapapun, ini aturan Allah. Terima dulu.
Tapi ada jatah orang tua itu ada, itu yang harus dipahami. Ada beberapa, mohon maaf, sebagian keluarga rumah tangga itu mantunya kadang. Ketika suaminya wafat, orang tuanya nggak dibagi, diumpet-umpetin. Atau bahasanya, dulu suami saya bilang soalnya waktu kecilnya nggak diurus sama orang tuanya, makanya sekarang biarin aja. Apalagi suaminya dengan mati dalam keadaan dendam sama orang tuanya. Pokoknya jangan dikasihin sama orang tua saya. Wah, itu luar biasa kerusakannya. Ibu, bapak kalau masih ada, dengan catatan dia masih hadir ketika mayit wafat. Jadi ahli waris itu siapa sih? Yang masih hidup ketika si mayit pas wafatnya itu siapa? Walaupun jedanya cuma 1 jam, dia masih berhak. Berikutnya, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya dapat 1/3. Tadi kalau punya anak, ibunya 1/6. Kalau nggak punya anak dan hanya ibu bapaknya saja, maka ibunya 1/3. Bapaknya gimana? Asobah. Sisanya semuanya berarti 2/3-nya. Karena selalu begitu ketika ada laki-laki perempuan sejajar, laki-laki itu 2, perempuan 1. Seperti itu. Dengan catatan ibu bapaknya saja yang ada. Kan banyak anak-anak itu pengusaha, anaknya belum nikah, masih bujang gitu ya. Terus udah usaha, udah sukses, wafat, banyak. Orang tuanya dapat. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Baik lagi nih, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika bapak nggak ada, Pak. Bapaknya nggak ada ini dan punya saudara-saudara dengan catatan lebih dari 1, maka ibu mendapatkan 1/6 dan saudara-saudara kalau ada laki dia jadi asobah. Tapi kalau ada bapak, saudara jangan coba-coba minta. Tadi ke hijab, Pak. Ke hijab. Ada ibu, bapak belum punya anak, belum nikah, belum apa. Meninggal. Ada saudara-saudaranya yang dapat hanya ibu, bapaknya saja. Saudara-saudara nggak dapat. Kenapa? Dihijab oleh si ayah. Ayah itu penghijab. Setelah anak adalah ayah yang paling kuat menghijab. Jadi ini jangan coba-coba ngerongrong nih ke ibu bapaknya gitu kalau masih ada bapaknya. Suka pada minta soalnya. Terus ingat, harta waris itu sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau udah hutang-hutangnya dibayarkan. Jangan akhir warisnya dibagi dulu terus hutang dibagi juga, jangan. Beresin dari situ. Ustadz kalau kayak gituan habis dong hartanya. Ya habisin aja udah. Berarti nggak ada harta yang dibagi. Karena hutang ini ngeri, Bapak sekalian Allah muliakan. Hutang ini kalau mati dalam keadaan punya hutang, kita akan dibangkitkan dengan status pencuri, Pak. Hadisnya seperti itu. Makanya Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya hutang. Pernah waktu itu Nabi ketika mau menyolatkan ternyata ketahuan itu orang punya hutang. Kalian saja sholatkan, aku enggak, katanya. Terus kemudian para sahabat bilang, ya Rasulullah, saya yang akan tanggung hutangnya. Ya maka dia sudah dingin sekarang. Jadi beliau baru mau tuh kalau udah nggak ada apa-apa, karena statusnya itu yang mengerikan. Dia akan dibangkitkan dengan status pencuri. Gitu. Makanya kalau ada orang tua kita punya utang segera bayarkan, kasihan. Berikutnya, penggalan berikutnya, aba'ukum wa abana'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini kenapa Allah bilang seperti ini? Ini perlu kita pahami, Pak. Kadang kita manusia suka nggak bijak bagi waris.
Ada ada misalkan punya anak 3, satu anak ini benar-benar ngegoda banget orang tuanya. Bentar-bentar ketangkep polisi tebus, bentar-bentar judi hutang bayar, pokoknya harta bapaknya habis. Bapaknya meninggal, Pak. Bapaknya meninggal. Akhirnya apa? Itu anak yang dicecer, Pak. Bapak tuh meninggal karena kamu jangan minta waris bapak, uang bapak habis sama kamu. Tuh. Allah bilang apa? Orang tuamu dan anakmu, kamu nggak tahu siapa yang paling banyak manfaatnya untuk kamu. Bisa jadi justru tuh anak yang bikin berkah keluarganya. Berkah gimana Ustadz kelakuannya begitu? Dengan sabarnya kita. Dia jadi asbab sabarnya kita, bisa jadi asbab ridhonya Allah gitu loh. Atau orang tua kita dibilang kayak tadi kasus tadi, seorang mantu bilang orang tuanya nggak ngurus, kali orang tuanya tiap malam dengan perasaan menyesal mendoakan terus anaknya. Memang secara harta dia nggak bisa ngebiayain anak-anaknya, tapi doanya nggak pernah berhenti dari dulu sampai sekarang. Bisa jadi itu anak sukses berkah dari doa orang tuanya. Jadi jangan bilang karena nggak ngurus langsung nggak dikasih orang tua. Ini banyak mantu-mantu, Pak. Makanya dibilang guru-guru masyayikh kami bilang ini bentuk kekurang ajaran kita sama Allah. Ada mantu nggak mau ngasih orang tuanya, itu kurang ajarnya sama Allah, bukan sama mertua. Kurang ajarnya sama Allah. Allah udah atur. Allah udah atur, kita nggak mau denger itu. Nggak tanggung-tanggung, bukan kurang ajar sama mertua, kurang ajarnya sama Allah. Dan Allah bilang apa? Faridatan minallah. Ini wajib dari Allah katanya gitu. Bayangin Pak, Allah yang udah nekenin ini. Terus kita geser gimana ceritanya Pak? Makanya banyak umat muslim masuk neraka abadi itu ini. Allah bilang faridatan minallah. Mohon maaf bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan. Ada beberapa hukum di negara kita yang bertentangan dengan ini Pak. Saya pernah ketika mengadakan kajian, Ustadz, di negara kita seperti ini hukumnya. Silakan, itu pilihan Anda. Mau pakai hukum negara, apa hukumnya Allah. Mau pakai negara, silakan. Pakai hukum Allah, silakan. Silakan jawab di hadapan Allah nanti sendiri. Itu aja udah. Silakan jawab di hadapan Allah. Bismillah. Allah udah bilang, ini ketetapan Allah, ini wajib dari Allah. Allah udah wajibkan ini. Jangan digeser-geser. Tapi ada orang-orang yang punya profesi, bla bla segala macam, geser tuh hukum Allah ke hukum-hukum aturan-aturan negara yang luar biasa. Banyak yang ditolimi. Anak angkat jadi dapat, Pak. Secara jalur kan nggak ada nasab. Orang tua angkat dapat di hukum negara. Makanya kata Allah apa? Yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah udah atur, nggak mau denger gitu loh. Terus kalau bukan sama Allah nurutnya, mau nurut sama siapa itu? Kita bilang nggak adil. Oh nanti kan gini, nanti kan gitu. Innallaha kana aliman hakima. Allah tuh lebih tahu daripada kita. Jangan menganggap kita tuh lebih tahu daripada Allah gitu. Kita tuh nggak tahu apa yang sudah Allah tetapkan dalam hukum-hukumnya. Hikmahnya kalau bisa dibaca syukur, tapi kalau nggak bisa dibaca minimal husnudzon sama Allah. Pasti ada hal yang saya belum tahu ini. Jadi jangan sudzon sama Allah. Bilang Allah nggak adil. Apalagi kita bilang yaudah biar adil bagi rata aja. Berarti kita merasa lebih adil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Itu yang mengerikan. Dan Allah udah pasti bijaksana. Nggak ada yang bisa mengalahkan bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya di An-Nisa 12-nya Allah terangkan bahwa bagimu ini untuk suami-suami. 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu
jika mereka tidak mempunyai anak. Suami dapat setengahnya. Setengahnya dari harta istri. Mohon maaf, ada lagi hal yang perlu kita bahas. Dalam hukum negara ada yang disebut dengan harta gonogini, betul Pak? Ini kan dengan pernikahan ini belum beli aset apa-apa, maka ketika meninggal nggak dapat apa-apa, nggak bisa. Judulnya harta mayit. Judulnya harta mayit. Mau baru sehari nikah, ada kasus jamaah kami baru sehari nikah Pak, baru sehari, beberapa hari lah, nggak nyampe seminggu pokoknya, wafat si suami pengusaha, si istri nggak dapat apa-apa Pak, karena baru dia belum beli apa-apa katanya. Hukum negara menyatakan seperti itu. Nah, itu zalimnya luar biasa Pak. Baru nikah sehari, walaupun mau gimana judulnya dia istri mayit, dan yang dibagi adalah harta mayit, bagi. Jadi itulah ketika kita sering ngikutin hawa nafsu, pada akhirnya apa? Allah ngomong aja kita nggak mau dengar. Ini anak amat laki-laki ini baru nikah langsung kaya gitu. Ya mau gimana? Ada tuh Pak ya, ramai artis nikah sama orang, ya lumayan luar biasa. Tiba-tiba kayak ngedadak katanya. Tapi ingat, suami pun bukan semuanya. Nggak bisa suami ngambil seluruh harta istri. Istri punya perusahaan, suami terus kemudian nikah, merasa jadi suaminya, pas istrinya wafat, semuanya diakui oleh si suami tersebut. Nggak boleh. Tidak ada. Suami bukan pewaris tunggal. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4. Kalau punya anak ini dapatnya 1/4 Pak. Ustadz, saya sama istri saya kan belum punya anak. Memang dia sih punya anak dari suami yang pertama, judulnya mayit punya anak. Mau dari pernikahan yang keberapa pun judulnya mayit punya anak, maka seperti ini yang berlaku. Walaupun pernikahan dengan dia itu belum menghasilkan anak atau belum diamanahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan atau sesudah dibayar hutangnya. Ini kita breakdown nih Pak, surah An-Nisa 11-12. Berikutnya, para istri. Nah ini berarti mayitnya suami. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Kalau kita nggak punya anak, maka istri kita mendapatkan 1/4. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Ini yang mengerikan Pak. Bagian ini yang mengerikan. Kalau kita punya anak, anaknya belum balik Pak. Kita tahu bahwa memakan harta anak yatim itu dilarang oleh Allah. Memakan harta anak yatim itu nggak boleh. Maka saya tanya, siapa yang paling terancam? Ibunya sendiri. Ustadz, itu anak saya, di hadapan Allah anak yatim, nggak punya bapak dia tuh. Makanya kenapa waris harus segera dibagi? Itu harta mayit takut ada yang kemakan terus nggak kehitung gitu loh. Takutnya lebih dari yang sudah ditetapkan. Ini bertahun-tahun hidup pakai harta almarhum, ngitungnya gimana Pak? Ngitungnya gimana kita? Yang udah ketelen. Makanya segera dibagi. Ini kita pas mau bagi waris, si anak nanya ke ibunya, biasanya kan meninggal bapaknya duluan. Bu, bagi waris. Nah, kamu tega masih ada ibu nanyain waris? Loh, harta bapaknya itu. Begitu amat tabu, atau ini kuburan bapak belum kering udah nanyain waris, segera bagi Pak.
Karena kita nggak tahu harta mayit berapa yang kemakan, khawatirnya nggak kehitung, dan itu hak orang itu loh. Itu yang mengerikan. Ini kita bukan masalah perasaan. Islam itu bukan agama perasaan. Islam itu agama dalil. Semua pakai petunjuk. Kalau semua pakai perasaan, kerusakannya luar biasa. Karena tiap-tiap manusia perasaannya beda-beda gitu. Seorang istri jatahnya, kalau mayit punya anak, jatahnya hanya 1/8, nggak lebih. Lebih dari itu dia makan harta haram, Pak. Lebih daripada itu dia makan harta haram. Dan kalau harta dari anaknya yang dimakan, maka dia statusnya pemakan harta anak yatim. Ini banyak juga orang nggak ngerti di sini, Pak. Banyak sekali. Saya berapa kali ada jamaah panggil saya ke rumahnya untuk kumpul bagi waris. Yang herannya ngebagi warisnya dari ibu rata-rata, Pak. Ini ibu mau bagi waris rumah ini. Oh, ini punya ibu, punya bapak. Gimana sih? Punya ibu, punya bapak, saya bilang. Enggak, dulu waktu bapak sih udah wafat, sekarang ibu. Enggak bisa, saya bilang. Dari bapak bagi ibu hanya 1/8 kalau kayak gitu. Nah, yang ibu bagi yang 1/8 itu, bukan yang lain-lainnya, saya bilang. Kan gitu, Pak, yang terjadi di sekeliling kita saat ini. Ngebagi waris dari ibu. Ibu mau bagi waris, dan itu pun baginya masih hidup, Pak. Mana ada bagi waris masih hidup, gitu loh. Syarat bagi waris adalah si pemilik hartanya harus mati dulu, gitu loh. Kalau mau hidup, mau bagi bukan bagi waris, namanya itu hibah. Hibah mau bagi rata, bagi jomplang, silakan deh. Tapi kalau waris harus sesuai dengan ilmu faraid. Ustadz, saya mau bagi-bagi waris, takut anak saya keburu mati. Gimana judulnya? Ibu kalau bagi waris, ibu harus mati dulu, saya bilang. Nggak bisa gitu. Dan seringkali harta itu penyimpangan, kita udah bahas penyimpangan di pertemuan pertama, Pak. Penyimpangan waris di Indonesia adalah ketika suami wafat, harta dikuasai 100% oleh istri. Istri berkuasa atas harta suami. Ini hati-hati, istri jatahnya hanya 1/8. Kasus ada lagi, Pak, mohon maaf. Ini kita bahas juga di pertemuan yang lalu, seru nih, Pak. Dia udah tahu nih, mayit wafat punya anak, istri. Datang lagi, Pak, perempuan bawa anak, Pak. Saya istrinya Bapak. Ini anaknya. Mau gimana itu, Pak? Istri siri. Di negara tidak diakui, Pak. Tapi di Islam diakui. Pak, yang punya diem-diem, Pak, kasih tahu. Baik-baik, jangan diam-diam aja, zalim kita. Masalahnya kalau dia nggak, dan kesalahan suami, Pak. Ini fakta lapangan, saya bukan cerita ngada-ngada. Fakta lapangan. Si suami karena kekurangan ilmu, hartanya banyak, Pak. Karena kekurangan ilmu, dia tahu kalau meninggal, ini bakal jadi repot nih. Istri ketemu bentrok pasti. Kusut deh keadaannya gitu. Yaudah, gini deh, buat ke yang istri yang sir, aku beliin kamu atau bikinin kamu usaha nih, bikin Indomaret. Nanti aku meninggal jangan minta-minta lagi ya. Gitu kan? Meninggal gitu, Pak. Bisa nggak wasiatnya berlaku, Pak? Jangan minta-minta lagi nanti ketika saya meninggal ya. Itu loh, itu wasiat kan. Sementara Allah bilang apa? Yusikumullah gitu. Artinya tetap dapat.
Yang bikin istri pertama kesel adalah istri kedua dibikinin bisnis, istri pertama enggak gitu loh. Dibilangnya nanti jangan minta-minta, tetap aja kita meninggal dia dapat juga, dapatnya double. Jadi dongkol yang pertama, enak bener gitu. Itulah. Kita pun suka salah seperti amanatinnya. Nanti kamu jangan minta-minta lagi, udah dah. Ini jatah kamu udah. Nanti aku meninggal jangan ketemuin istri aku. Nggak bisa Pak, harus dapat dia. Ustaz, kalau istri kedua, ketiga itu kita seperlapan. Seperlapan bagi 4 kalau istrinya 4. Nah itu ibu-ibu bilang, ya Allah Ustaz, rugi atuh. Ini bukan masalah jumlah, ini masalah ketaatan Pak gitu. Si ibu-ibu pun bilangnya rugi amat Ustaz. Yang baru malah dapat juga jatah. Kita yang udah lama tetap 1/8 bagi 2 lagi nggak mau. Nah inilah. Ketika hawa nafsu lebih kita dahulukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fatal Pak. Mau terima nggak bahwa suami kita punya istri 2 dan harus dibagi itu loh. Masalahnya ini yang nyuruh Allah. Sampai ada kasus jamaah kami. Itu anak dari istri pertama menghalang-halangi waris anak dari istri yang kedua. Gimana caranya dia pakai pendekatan hukum negara, menang Pak. Orang nggak tertulis, nggak diakui hukum negara. Saya bilang Anda siap-siap ngadep Allah itu. Ini bukan masalah perasaan kita atau dibohongin atau apa, bukan. Ini masalah taat sama Allah. Kalau kita nggak sama Allah, nurutnya menurut sama siapa? Pasti hawa nafsu yang kita dahulukan itu. Kenapa nggak mau bagi waris dari anak istri kedua? Pasti hawa nafsu urusannya. Saya nggak suka. Sementara Allah dalam keadaan suka atau tidak suka, hak Allah nggak pernah berubah untuk ditaati itu. Keadaan suka atau keadaan kita lagi duka, hak Allah tidak berubah sama sekali. Allah punya hak yang sama untuk diibadahi. Makanya Pak, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid bilang ini, la tariqa ilallah ta'ala aqrabu min ubudiyah wala hijaba agladhu min ad-da'wa. Tidak ada jalan yang lebih dekat untuk menuju kepada Allah kecuali jalan itu bernama ibadah. Dan tidak ada hijab atau penghalang yang lebih tebal yang bisa menghalangi kita dengan Allah kecuali pengakuan. Ngaku-ngaku. Kita dulu nikah gimana Pak? Bilangnya kenapa mau nikah Pak? Ibadah. Ngakunya ibadah. Nah kita cek nih benar-benar ibadah atau ngaku ibadah. Kalau betul ibadah maka itu jalan terdekat kepada Allah. Kalau ngaku-ngaku ibadah maka justru pernikahan itu adalah hijab tertebal antara Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bilang nikah adalah ibadah, ternyata cara kita negur istri kita ketika dia salah pun nggak menunjukkan ibadah. Cara si istri negur suami ketika suami punya salah nggak menunjukkan ibadah. Cara kita ngedidik anak nggak menunjukkan ibadah. Cara kita muamalah waris ini nggak menunjukkan ibadah. Ibadah apa yang kita harapkan kepada Allah? Nah, itulah yang dibilang berarti kita cuma ngaku-ngaku doang. Ngaku-ngaku ibadah ini adalah hijab tertebal antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cintanya sama Allah tuh di mana sih gitu loh. Hubbun kamil. Ini intinya kita harus cinta sama Allah. Dan kita sepakat semua orang yang masuk surga Pak. Semua orang yang masuk surga dia orang yang cinta sama Allah. Betul nggak Pak? Dan Allah mencintai dia. Cinta nggak Pak sama Allah Pak? Karena kalau nggak cinta nggak bisa masuk surga Pak. Nggak bisa dapat ridhonya Allah. Cinta nggak sama Allah? Cinta, oke. Kita lihat cintanya benar cinta atau pengakuan doang cintanya gitu. Saya bilang Pak, Bapak lagi sakit tipes Pak, bed rest itu. Tipesnya lemesnya luar biasa Pak.
Tiba-tiba anak bapak yang kecil lagi study tour kelas 4 SD Pak ke Cianjur atau ke Cipanas. Sampai sore anak kita belum pulang, kemana ya? Tiba-tiba ada telepon Pak ke kita, nomor yang nggak dikenal. Pas diangkat, taunya anak kita nelfon pakai nomor orang. Karena nggak ada kuotanya juga dia. Bilang, Pak, Dede ketinggalan bis. Dede masih di Cianjur ini. Jemput dong Pak, Dede takut. Dede nggak punya uang, Dede lapar. Jemput nggak Pak? Bapak lagi tipes loh Pak. Mau ditunda sampai besok nggak Pak? Nyari masjid dulu deh, nginep dulu atau bisa nggak Pak? Itu kenapa Pak mau? Padahal Bapak lagi sakit loh. Dibilang, Pak nanti makin parah sakitnya. Nggak apa-apa. Yang penting anak saya baik-baik aja. Itulah cinta Pak. Cinta itu menguatkan gitu, bukan melemahkan. Kalau kita cinta, ngaku cinta sama Allah, kenapa gara-gara hujan doang kita nggak ke masjid itu? Itu anak di Cianjur, di Cipanas, kalau kita lagi tipes berangkat gitu Pak. Itu cinta. Pembuktiannya pengorbanan. Cinta apa yang kita hadapkan kepada Allah gara-gara hujan doang kita berhenti ke masjid Pak. Cinta apa yang kita hadapkan kepada Allah ketika Al-Quran aja belum kita pelajari, sampai detik ini waris saja masih berantakan kita. Kebanyakan kita ngaku-ngaku cinta, dan itu adalah hijab tertebal antara kita dengan Allah justru. Itulah makanya kenapa banyak rumah tangga gak dapat hidayah dari Allah, kehijab dengan pengakuan-pengakuannya. Terlebih lagi dalam urusan waris ini, udah jelas-jelas Allah ngomong, tapi dia nggak mau nurut. Mau nurut sama siapa? Dan silakan deh Pak, boleh dicek orang yang urusan warisnya berantakan, mau dia ngambil hak orang dalam waris atau apapun itu, hidupnya berantakan, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Tanahnya diambil, ada kawan saya, tanahnya hak dia sebagai ahli waris diambil oleh kakeknya sendiri. Anaknya alhamdulillah maju, akhirnya berantakan luar biasa. Waris ini bukan apa-apa, yang kita lawan Allah masalahnya. Berantakan pasti kita. Berikutnya, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, nggak ada ayah, nih silang, nggak ada anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu saja. Seibu ini tiri. Atau seorang saudara perempuan saja. Satu orang artinya ya, dia mau laki-laki mau perempuan, maka dia dapat 1/6 harta. Dengan catatan nggak ada ayah, nggak ada anak. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, ternyata ada 2 saudaranya seibu, bukan sebapak ya, seibu. Ada 2 atau lebih, semuanya bersekutu dalam yang sepertiga. Sepertiga bagi rata nggak apa. Di sini mau laki-laki perempuan nggak ada ngaruhnya, nggak berlaku laki-laki 2 perempuan 1. Bagi rata bisa. Karena saudara seibu. Ini dari Allah yang atur. Dengan catatan nggak ada ayah, nggak ada anak laki-laki, nggak ada saudara, nggak ada kakek. Nanti kita akan bahas diagramnya, nanti saya akan kasih insya Allah. Wasiatan minallah, itu wasiat dari Allah. Wallahu alimun halim. Allah itu maha mengetahui dan maha lembut. Ini wasiat Allah Pak. Jadi perlu kita pahamin, kalau kita ketemu wasiat orang tua kita bertentangan sama wasiat Allah, maka batalkan wasiat orang tua kita. Demi hukum batalkan itu. Karena nggak bisa kita belain. Nggak Ustadz, soalnya dulu bapak saya udah bilang ini ngasih buat saya. Ternyata ngasih hibahnya pun belum tuntas, syarat-syarat rukun itu tidak terpenuhi. Ya nggak bisa. Nanti kalau udah meninggal itu buat saya. Kalau udah meninggal do something gitu, itu namanya wasiat. Dan la wasiyata ila waris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ya, jadi kita punya anak 3, diurus sama si bungsu terus sakit.
Kita bilang, nah udah deh, ini kalau bapak meninggal rumah nih buat kamu aja, yang kakak-kakak kamu gak usah dikasih deh, gak mau ngurus bapak gitu. Meninggal kita batalkan wasiatnya, tidak bisa berlaku itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan wasiat Allah. Ini Pak, dari sini banyak kerusakan Pak. Adik kakak ribut nggak mau ketemu, berapa kali Idul Fitri nggak ketemu Pak. Nanya ke ibunya gimana, Bu, si A udah pulang belum? Udah, yaudah deh, baru mau ke sana. Gitu. Nggak mau ketemu, silaturahim hancur. Ini janji Allah, surah An-Nisa 13-nya. Tilka hududullah, itulah ketetapan-ketetapan Allah. Mau diadu Pak sama ketetapan manusia, silakan Pak. Mau dikalahkan, silakan. Mau pakai hukum negara, silakan. Jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang tilka hududullah. Itu ketentuan-ketentuan Allah. Tegas Allah bilang berapa kali tadi? Wasiyatan minallah, faridatan minallah, tilka hududullah. Ini ayat ini tuh penekanannya banyak sekali. Artinya jangan coba-coba digeser hukum ini. Barang siapa yang nurut, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, misalnya Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dzalikal fawzul azim. Kemenangan yang besar itu ketika kita udah bisa ngalahin ego kita, hawa nafsu kita, dan lain-lain. Itu menang. Ini closing statementnya di 14-nya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menyelisih ketentuan-ketentuannya. Tadi kan dibilang tilka hududullah. Di sini Allah bilang wa yata'adda hudud. Ngeri ini. Wa yata'adda hududahu, apa kata Allah? Yudkhilhu naran, akan dimasukkan ke dalam api neraka khalidan fiha abadi. Bayangkan Pak, umat muslim masuk neraka abadi. Kan Ustadz bukannya orang-orang yang Islam itu masuk surga. Islam itu enggak semuanya masuk surga Pak. Yang dipastikan masuk surga adalah orang-orang yang memiliki iman walaupun sebesar biji zarrah. Yang punya iman, bukan muslim. Yang punya iman, sekecil apapun imannya, pasti masuk surga. Siang puasa, man shoma ramadhana imanan, gitu. Pakai iman lagi. Karena banyak yang puasa tuh nggak pakai iman. Jadi masuk surga itu dipastikan masuk surga adalah orang-orang yang memiliki iman walaupun sebesar biji zarrah. Kan banyak Pak orang yang syahadat tapi karena pengen kawin, syahadat biar dapat santunan dari masjid, banyak. Apakah dipastikan gitu? Nggak bisa. Artinya memutuskan itu Allah. Tapi di sini Allah bilang bahwa ini ayat salah satu yang ngancem umat Islam masuk neraka abadi itu tentang waris Pak. Mengerikan. Ini kita banyak yang menyepelekan ini masalahnya. Dan kita sampai umur 60 juga kemarin, ya Allah Ustadz saya baru tahu ini ayatnya. Padahal tiap Ramadan Pak, khotam Quran. Ayatnya kelewat. Ustadz kalau nggak tahu gimana kita wafatnya? Kan orang yang nggak tahu kan dimaafin sama Allah. Ada orang-orang yang kaum-kaum yang protes, tapi itu sebelum kenabian, jeda antara nabi ke nabi gitu, ada jeda itu tuh diampunin. Tapi kita mah udah jelas Pak, KTP aja udah Islam. Saya analogikan lagi gini Pak, kemarin saya jelaskan. Kalau kita seandainya punya perusahaan, biasanya kita punya grup koordinasi apa ya sama karyawan Pak? Grup koordinasi. Dan kita bilang sama karyawan kita, untuk semua divisi, tolong besok saya minta laporan penjualan bulan ini. Gitu. Kita di grup WA tuh kita bilang. Udah, tibalah hari besok kita ke kantor. Yuk, semua rapat, silakan. Mana laporan yang saya minta kemarin? Kan gitu. Sebagian ngasih, sebagian nggak ngasih Pak.
Pak, laporan apa ya Pak? Kita bilang nggak apa-apa dia Pak. Baca nggak WA saya kemarin? Saya udah ngomong lah itu. Kerjaan kamu ngapain selama ini? Kan gitu pasti gitu Pak. Saya ngomong kemarin kan baca kan? Iya, saya baca gitu. Dia nggak baca. Kamu kerjaan kamu ngapain selama ini? Gitu. Kita ngadep Allah bilang nggak tahu. Kira-kira Allah bilang apa? Itu Al-Quran dibaca nggak? Gitu. Saya udah ngomong tuntas di situ. Dikasih hidup ngapain aja selama ini? Wah, udah. Semuanya udah tuntas di Al-Quran. Mau bilang nggak tahu, gitu, nggak tahu yang bagian mana yang nggak tahu. Itulah Pak. Kita ngerasa dengan hijrah kita udah kafah, taunya kita belum seperti ini. Waris aja kita belum tahu. Anak kita meninggal aja kita belum tahu anak-anak kita bisa atau enggak waris. Dan kewajiban kita sebagai orang tua kan mengarahkan anak kita. Kami pun di rumah pun saya udah nitip karena anak saya pun perempuan 2 Pak. Itu masih ada potensi untuk saudara-saudara dapat. Saya bilang ini kalau ayah meninggal, harta ayah tuh ini. Pembagiannya bunda sekian, kamu berdua sekian, sisanya kasih om, kasih tante. Mappingnya udah ada Pak. Nah ini kita meninggal, anak ngeributin waris Pak, ya Allah, boro-boro ngedoain kita Pak. Al-Quran aja nyetel pakai MP3 Pak. Menyedihkannya luar biasa. Mau ngajian kita bawa setelah YouTube, ya Allah. Dan kita ingat bahwa anak itu amanah, betul nggak Pak? Anak itu amanah ya Pak ya. Bukan punya kita kan berarti Pak. Ya, anak itu amanah, bukan punya kita loh. Itu titipan, betul nggak? Titipan. Kalau misalnya kita gini lah, kita bicara keadaan sekarang aja. Kita mau ngasih surprise miladnya pasangan kita. Kita beli kue yang cantik banget gitu misalkan. Karena mau ngasih surprise, kita nitip ke tetangga Pak. Nitip ya, nanti jam 12 saya mau ambil. Saya ngasih surprise gitu. Karena kalau di rumah ketahuan pada kulkas kita gitu. Kulkas tetangga nitip. Nitip ya, tolong jagain. Nanti jam 12 kurang saya ambil. Tibalah malam Pak, jam 12 kurang 10 kita ke tetangga kita mau ambil kue. Kuenya hancur Pak. Kira-kira kita marah atau enggak gitu Pak? Kan saya nitip, kok nggak dijagain? Marah kita Pak. Kalau anak itu amanah, Allah nanya gimana? Itu anak datang kepada kamu dalam keadaan suci loh. Fitrah bersih loh. Kenapa pulang banyak dosa gini? Datang kepada kamu dengan keadaan bersih. Kenapa pulang kotor gini? Kenapa pulang dia nggak kenal aku? Itu pertanyaan untuk anak kita Pak nanti Pak. Anak amanah Pak, titipan. Kalau sampai kita meninggal warisnya berantakan, Allah nanya gitu. Kok sampai nggak kenal aku? Nggak menurut sama aku? Dijagain enggak? Datang kepada kamu bersih, kenapa pulang jadi kotor gini? Wah, siap-siap lah gitu. Hidup kita sedang tidak baik-baik aja Pak. Terkait diri kita, anak-anak kita, mengerikan. Maka kita harus siap menghadapi hari yang begitu luar biasa nanti Pak. Kalau kita takut sama kematian, wallahi hari akhir itu lebih menyeramkan dari kematian kita. Kalau detik ini kita hanya takut sama kematian kita, wallahi hari akhir itu lebih menyeramkan daripada ke hari kematian kita. Kalau ini aja nggak tuntas masalah waris, Allah, mau gimana kita di hadapan Allah? Karena kerusakannya udah banyak. Kita waris rusak udah pasti kita nggak ngajarin ke anak-anak kita. Kerusakannya banyak. Anak-anak kita nggak ngajarin pula ke anak-anaknya. Ini ilmu yang penting Pak. Dan ini ilmu dilupakan, benar-benar dilupakan. Orang nggak menarik gitu untuk belajar waris itu.
Sampai saya aja remedial sekali sebetulnya dulu tuh. Saking jelimetnya. Makanya saya ketika kajian waris ini sebisa mungkin saya hilangkan bahasa-bahasa akademisi supaya bisa dipahami oleh para jamaah. Ini yang bisa disampaikan. Hari ini kita breakdown ayatnya, nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mencoba menghitung gimana caranya bagi waris supaya nanti kita targetnya bisa buat rumah-rumah sendiri minimal. Insya Allah selamat dan semoga Allah memberkahi kita. Amin. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari jamaah silakan. Terima kasih, ini luar biasa nih penjelasannya. Sure. Ini yang menarik An-Nisa 11, 12, 13, 14. Itu kalau kita lihat ya, berarti Allah itu pada harta sangat kuantitatif sekali. Betul. Sangat itu. Nah pertanyaannya tadi memang jauh mana kita menangkan ibu ya terkait ujian. Menurut saya ini betul-betul ujian gitu ya. Ujian kita terkait dengan harta. Cuma yang menjadi pertanyaan itu ya saya bisa mengatakan hitungan kuantitatif dengan hitungan baper, nah ini ada repot sekali. Iya. Karena atas nama perasaan itu rasanya agak berat ini kalau misalnya. Karena kalau misalnya nanti kita mengundang ahli data, itu ada implikasi, ada perasaan dirugikan. Rasa dia katakanlah siapa yang mencari harta, kok cara membangunnya tidak benar. Cuman pertanyaan paling menarik adalah bagaimana supaya kita tidak melanggar ketentuan ini. Nah, ini paling positif karena kita ini tidak ada lembaga konsultasinya Ustaz. Iya. Nah, itu mana cara yang paling terbaik supaya ini bisa dijalankan? Kecuali ya misalnya ada yang khusus karena di lembaga pengadilan agama ada nggak seperti itu yang mengatur masalah nggak ada. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu kemudian kita lanjut gimana? Iya itu dia makanya. Jadi ya terima kasih juga atas pertanyaan Pak. Ini dilema buat kita juga sebetulnya. Jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Di posisi ini pun saya ngerasa kadang sendirian. Karena memang nubuahnya udah ada, ini ilmu dilupakan. Bahkan ada jamaah saya datang ke depan sendiri, minta tolong di bagian waris, nggak ada yang bisa Pak. Ini yang menjadikan. Yang saya tahu di Bogor ada beberapa, tapi ini jari 5 nggak lebih Pak. Asatid yang memang menerangkan tentang faraid. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin dengan memberikan kajian-kajian seperti ini. Seperti di Al-Ikhlas, saya akhirnya Al-Ikhlas juga tahu sama khawatir seperti ini. Akhirnya Al-Ikhlas bikin lembaga konsultasi faraid khusus seperti itu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung ke Al-Ikhlas bikin janji, saya yang akan langsung ke sana nanti. Seperti itu. Ini karena gini, penutup ayatnya kan ancamannya Luar biasa ya. luar biasa nih kan. Kalau pertama satu, kalau misalnya sebelumnya Allah Maha Bijaksana, kan ini ketetapan Allah. Iya. Penekanan kan luar Iya. biasa. Ini ketetapan Allah, Allah Maha Bijaksana. Terus kemudian ada kalimat selanjutnya di dalam itu dikatakan bahwa Allah akan menggantikan kekal di surga. Iya, Nah, betul. Jangan kau ributkan dunia, Betul. tapi Allah berikan di surga. Iya. Tapi kedua, itu tadi antara pilihan dunia dengan akhirat kalau tidak taat, ancaman. Cuman pertanyaan itu lepas dari ancaman itu di dunia itu mencari pengadilan susah. Ketika bagaimana cara yang terbaik ketika bermusyawarah, tapi tanpa panduan. Misalnya contoh mau bagi waris keluarga, itu siapa yang paling bagus untuk memeratakan pengetahuannya yang dimiliki? Nah itu dia, balik lagi. Dari segi jamaah, itu dibutuhkan ilmu sebetulnya. Nyari itu. Nah dari para asatid, tugasnya menyebarkan. Ya ini alhamdulillah taufik dari Allah Pak. Bisa ada kajian ini di sini luar biasa. Karena setelah hidayah yang paling penting itu taufik Pak. Kita ya Allah berikan hidayah, hidayah udah banyak Pak. Azan hidayah. Hidayah itu kan jamak dari kata huda. Huda itu kan petunjuk. Hidayah itu petunjuk-petunjuk gitu loh. Azan itu petunjuk Pak. Jadi taufik itu istilahnya ACC-nya Allah. ACC-nya Allah. Ibarat gini Pak. Bapak rata-rata pernah ya Pak ya masuk tol bawa mobil. Itu biasanya kalau di gerbang tol Pak.
Kita masuk gerbang tol, tiba-tiba mobil depan kita nyalain lampu hazard. Gimana tuh Pak? Kekurangan saldo. Biasanya yang di belakang gimana Pak? Mundur, ganti gerbong. Betul? Ada hidayah nggak di situ Pak? Ada loh. Ada petunjuk dari Allah? Ada. Itu orang butuh sedekah kita, butuh bantuan kita. Jarang-jarang Pak mau nerima sedekah 7.000 kita Pak, 14.000 buat apa gitu. Tapi karena kita dalam keadaan tertekan atau apa gitu ya, ada petunjuk Allah di situ yang bisa baca gitu loh. Makanya biasanya kalau mobil nyala lampu hazard, itu mobil yang di belakangnya mundur, yang dapat taufik siapa Pak? Mobil yang ketiga, keempat, kelima, Pak ini dah saya bantu, udah silakan Pak. Itu dapat hidayah, dapat taufik gitu loh. Taufik itu di ACC sama Allah, bantuin itu. Kali aja gara-gara 7.000 Allah ridho sama kita Pak. Tuh orang benar-benar lagi butuh bantuan dan ya Allah bersyukurnya luar biasa. Tapi kita hidayah ada, nggak ada taufik pindah kita Pak. Walaupun hidayah depan mata itu. Itu. Jadi yang penting itu kita setelah kita tahu, kita minta taufik Allah untuk belajar. Tanya aja ya Allah mana lagi yang harus saya pelajarin, apalagi yang harus saya pelajarin. Tanya deh, ajak ngobrol Allah deh malam-malam tahajud gitu, curhat deh berdua sama Allah. Ya kita nggak tahu karena kita juga nggak pernah nanya kadang sama Allah. Akhirnya nggak ditunjukin guru, nggak ditunjukin apa. Mungkin Allah ada seorang hamba yang ya Allah pengen perbaiki hidup hamba yang mana lagi. Ampun dosa-dosanya. Allah tunjukin lagi ketemu, nih harus dibenerin. Ketemunya tuh ini saya merasa beruntung banget ketemu bapak-bapak semua di sini. Saya bilang saya terima kasih banyak Pak. Bapak-bapak ini ngurangin hisab ilmu saya terkait faraid. Saya paling khawatir kalau saya udah nggak ada kajian faraid, ngeri. Ya Allah jangan sampai ini jadi hisab saya ini. Makanya Bapak kalau misalkan emang mau kita saling tolong menolong, bantuin saya, bantu kita semua Pak. Ada masjid atau referensi, konsultasi for free Pak. Gak ada, saya nggak pernah, nggak mau bahkan sebetulnya saya nerima itu tuh. Saya alhamdulillah ada kerjaan, saya dititipin amanah oleh Allah, ada pabrik di Sentul. Itu cukup buat saya. Buat sehari-hari cukup lah, buat beli itu cukup. Jadi untuk dakwah biar saya nggak fokus dan enggak deh. Ke Batam saya naik beli tiket sendiri, hotel sendiri. Ada dari Allah saya bilang. Tapi yang penting kalau misalkan memang betul-betul mau membenahi faraid, saya bantu insya Allah. Bapak-bapak jadi kalau mau ada konsultasi mau apa, gak usah pikir macam-macam Pak. Feel free kontak saya. Gak usah ada apa-apa, doain saya cukup. Kalau harta insya Allah saya udah dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tapi inilah maksudnya gimana? Ya nggak ada taufik juga susah Pak. Karena memang kita sehari-hari lalai nggak pernah nanya sama Allah gitu. Kalau kita sehari-hari berdoa, ya Allah ampuni minta perbaikan dalam hidup, Allah tunjukin nama guru, Allah gimana, ketemu aja gitu. Itu Pak. Memang ini fatal sekali. Tapi balik lagi gimana caranya? Ilmu kita install sama ilmu. Gitu kira-kira. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi Pak? Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa fi barakallah. Anda mau tanya, ada wasiat yang dibenarkan secara syar'i? Artinya ahli waris itu melakukan setelah orang tuanya meninggal. Karena Ustaz bilang tadi kan ahli waris wasiat itu tidak berlaku setelah ahli waris itu meninggal, jatuhnya hak waris. Oh, ketika ahli waris menerima wasiat gitu maksudnya ya? Iya. Tapi kalau nggak menerima wasiat sih nggak masalah. Jadi gini, ini ada khilafiyah. Ada satu pertanyaan lagi. Oh, tafadhol afwan. Yang kedua, orang tua ini dia bikin wasiat, nanti hartanya itu dibagi rata. Tapi ahli warisnya tidak jalankan itu. Ahli waris itu menjalankan sesuai dengan syariat. Betul. Apakah orang tua itu tetap menanggung dosa itu? Tayyib. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya.
Yang pertama, ada nggak yang membenarkan wasiat? Ini yang pertama hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bilang nggak ada wasiat kepada ahli waris. Hadisnya jelas. Yang kedua, ada boleh seperti itu. Namun ketika yang lain ahli warisnya ridho, dengan syarat akadnya si mayit itu depan mereka semua. Jadi segera bisa diakadkan dan semuanya oh ya udah ya nggak apa-apa. Itu ada pengecualian, ada ilat di situ. Bisa, bagian para ulama bilang bisa. Jadi kalau nggak ada akad, maka jangan coba-coba. Apalagi akad yang tidak disertai dengan saksi. Dalam fikih muamalah itu kan ada saksi 2 orang laki-laki atau 4 orang perempuan. Tapi kalau misalkan terjadi seperti itu, maka batalkan demi hukum. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Jadi ketika orang tua berwasiat, anak-anaknya udah belajar, orang tuanya belum belajar. Anak-anaknya tahu ini dibatalkan demi hukum bagi faraid. Orang tuanya dosa enggak? Dosa karena ketidaktahuannya. Dia tetap menanggung dosa. Kenapa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cari ilmu itu wajib kan? Definisi hukum wajib apa secara usul fikih? Ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapatkan dosa itu. Jadi ketika kita belum paham, maka dosanya atas ketidaktahuannya. Makanya kita minimal itu juga taufik juga, minimal kita punya taufik, dapat taufik dari Allah untuk istighfar tiap hari, untuk tobat tiap hari. Itulah makanya Nabi kenapa manusia terbaik bertobatnya 100 kali sehari. Kenapa? Dia ngerasa banyak dosanya. Kita belum belajar nggak ngerasa dosa. Istighfar ke jarang-jarang Pak. Ada 10 alhamdulillah sehari kita mah. Nabi tobat 100 kali gitu loh. Berdosa ya berdosa. Tapi kalau kita ngaku benar-benar kita banyak dosa dan minta ampun sama Allah, insya Allah Allah akan ampuni kita gitu. Itu kira-kira. Tapi kalau berdosa karena ketidaktahuannya. Bukan atas dosa jariah yang berlaku. Kalau misalkan dilaksanakanlah itu wasiat, maka dia nanggung dosa jariahnya. Dosa tidak tahu atas ketidaktahuannya plus jariahnya, kerusakan yang terjadi. Itu kira-kira. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ada makanan di luar itu dah. Saya gitu nggak ganggu fokus saya itu. Si adik nih. Ini wasiat dari siapa? Ya Allah Pak, ini warna hijaunya udah nggak ganggu mata saya banget ini. Ya Allah, Akbar. Kalau mau kita sambil ngobrol-ngobrol ya Pak ya nanti Pak. Insya Allah nanti bisa sambil diskusi lah Insya Allah. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan karena itu dari kelemahan ilmu saya dan syaitan. Insya Allah semoga bapak-bapak sehat selalu, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya dan semoga asbab hari ini Allah menjadikan kita sebagai ahli-ahli surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.